oleh salah satu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada beberapa infrastruktur negara juga di situ. Saya mau langsung tanya ke Bang Hasan. Bang Hasan, Pak Jokowi menyampaikan Hasan Nasbi debat dengan tim 1 dan 03. Hasan Nasbi debat dengan host CNN. Ada capres Anda Pak Prabowo Subianto. Itu disampaikan di acara kenegaraan di pangkalan militer. Kemudian ada Panglima TNI. Pertanyaan saya, apakah TPN 02 merasa, TKN 02 merasa bahwa ini adalah bentuk keperpihakannya Pak Jokowi secara terbuka? Ini memang udah bohong ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya bingung ini dipersoalkan, apalagi judulnya kepanikan. Karena kan orang awam sekalipun tidak akan punya kesimpulan bahwa Pak Jokowi ada di belakang Anies. Orang awam sekalipun juga nggak akan punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Mas Ganjar. Orang yang paling awam dalam politik Indonesia punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo Gibran. Memang begitu adanya. Jadi nggak ada unsur kepanikan di sini. Berarti diakui ya bahwa itu bentuk keberpihakannya Pak Jokowi secara clear, secara terbuka. Bukan pidato itu bentuk keberpihakan, tapi kesimpulan masyarakat itu sudah bulat menurut saya. Nggak akan ada yang berdebat soal itu. Pak Jokowi ada di posisi mana tuh nggak akan berdebat soal itu. Jadi ini tidak perlu dipersoalkan. Yang menurut saya tidak fair tadi adalah kenapa nggak ditayangkan Pak Jokowi pidato, bukan pidato, Pak Jokowi statement itu kan bukan dalam ruang hampa. Ada pertanyaan sebelumnya kan? Tanya oleh wartawan. Apa pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya apa? Jadi kan Pak Jokowi menjawab pertanyaan, bukan dengan sengaja statement, ini boleh, kan ditanya. Kalau nggak ada pertanyaan wartawan itu kan nggak akan ada keluar statement seperti itu. Jadi menurut saya gitu, apalagi bahasa undang-undangnya emang boleh. Yang diperdebatkan sesuatu hal yang terang benderang menurut saya. Di undang-undangnya dibolehkan. Ya kan? Diatur tata caranya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus kemudian diributkan. Tapi kan sebelumnya Presiden sudah sempat bilang bahwa semuanya harus netral. Ada yang netral, dari pernyataan yang netral itu kan ASN, TNI, Polri. Kepala daerah nggak harus netral lah. Pemerintah pusat juga ada pernyataan Presiden Jokowi. Pemerintah pusat juga harus kalau netral. kementerian di kementerian ya harus netral dong. Ya kan? Pegawai-pegawai di pusat kan juga ASN-nya kan juga harus netral. Jadi kalau semuanya harus netral, yang kepala daerah ini, kepala daerah itu boleh berpihak. PJ kepala daerah nggak boleh berpihak. Karena dia ASN. Tapi kepala daerahnya kalau dia mau berpihak juga nggak apa-apa, orang politik kok. Pak SBY itu kampanye untuk Partai Demokrat di tahun 2014. Kalau Pak SBY boleh kampanye buat Partai Demokrat, masa definisi kampanye yang berbeda dengan kampanye Pilpres? Ya, apakah kalau buat partai boleh, misalnya gini, Pak Jokowi hari ini kampanye buat PDIP, ribut nggak? Nanti kita tanya nih. Ya misalnya gitu. Kalau kampanye buat partai boleh, kampanye buat capres nggak boleh, berarti definisi kampanyenya berbeda. Saya nggak lihat di undang-undang itu definisi kampanyenya berbeda. Kampanye buat Pilpres maupun buat Pileg. Sebagai kader partai politik boleh. Ya terus? Tentu saja boleh. Dibahas tapi dalam pada saat undang-undangnya ini yang sedang berkontestasi adalah putranya. Ya terus? Kalau buat partai politik yang orang lain aja boleh, kenapa nggak boleh kampanye seperti buat Barack putranya? Obama berkampanye untuk Hillary. Terus? Itu dalam satu partai yang sama. Ini kan berkampanye untuk partai. Nggak ada bahasa undang-undangnya bahwa Anda boleh berkampanye untuk partai yang sama kan? Ada nggak di situ? Coba nanti. Jadi nanti menurut saya saya, lihat aja. Hukum tata negara. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran, menurut saya itu sah-sah aja. Dan yang harus dicatat sekarang, Pak Jokowi belum sekalipun turun kampanye untuk pasangan Prabowo Gibran. Pak Jokowi hanya menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Kemudian itu yang diributkan. Terus kemudian dibilang apakah ini tanda panik? Yang panik itu menurut saya yang panik itu harusnya Bang Bestari Barus, yang panik itu harusnya Bang Ciko Hakim. Ini ada 2 jubir Anies nih, yang panik harusnya Edi Satrio. Menurut saya yang panik itu harusnya gitu. Gitu. Saya langsung konfirmasi nih. Yang panik itu harusnya itu gitu loh. Jadi kita tidak ada dalam kondisi panik sama sekali. Yang panik itu harusnya di bawah. Kalau yang di atas itu gitu. 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 Jadi ini seru ya. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kita semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua sekarang punya son, sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi ini ada video menarik ya sebetulnya, ketika memang kalau kita lihat dari videonya ini, dari video semuanya tidak ada netralnya seorang reporter ya dalam sebuah acara yang membahas masalah politik ya. Ini seru sekali ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya, ini dia, kita saksikan bersama-sama. Kalau mau ngomongin ini pasti ayat-ayat kemenangan, ini ayat peperangan. Ayat peperangan. Rifana Pratiwi namanya. Ini kan perang saudara. Julukan baru dari Bang Adi Fredno buat Rifana Pratiwi. Jadi bagi Pak Jokowi sepertinya menang itu saja nggak cukup. Menang kalau bisa ini harus disertai dengan PDIP kurang dan kandangnya pun juga diseruduk. Bahkan suaranya digembosi. Tak ada peperangan yang jauh lebih dahsyat dari perang saudara itu. Saya membaca di 2024 ini adalah efek dari perang saudara itu.
Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bisa melampaui dari PDIP, dan bagi Jokowi nggak cukup hanya menang dari PDIP jagoannya, PDIP-nya dikurangi dan kandangnya pun dikalahkan. Jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu, yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat, Mbak Rifana. Jadi ternyata kalau kita lihat dari foto dan fotonya sudah kelihatan dia memihak kepada siapa gitu ya. Gimana video selengkapnya? Gimana video selanjutnya, Sultan? Ini dia. Semakin seru ini, semakin seru. Mungkin itu pelajaran supaya nggak underestimate sama Iya. orang. Oh iya. Mungkin itu pelajarannya Iya. itu. Jadi kalau saya sih nggak menganggap Pak Mahfud jelek. Buat saya Pak Mahfud tampil hebat. Buat orang yang berkecimpung dalam bidang hukum, beliau bisa menjelaskan hal-hal Ekonomi. seperti itu. Pak Mahfud hebat. Caimin yang hari-hari juga mungkin nggak bergulat dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi, perkotaan dan segala macam, buat saya hebat. Tapi harus diakui juga Mas Gibran yang begitu di underestimate, tampilnya luar biasa. Buat saya gitu aja. Kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan kemarin itu bukan pertanyaan substantif menurut saya. Sorry, itu pertanyaan teknikal yang kalau orang ujian doktor. Coba ditanya ruang fiskal perkotaan. Saya nggak yakin tuh banyak orang yang bisa jawab. Dan saya yakin tiga-tiganya kemarin itu mencoba menjawab. Mencoba menjawab, bukan bisa jawab, Terlalu tapi sulit mencoba menjawab. Oke. Mas Lembong mungkin bisa jawab itu. Tapi orang yang tidak belajar ekonomi, apalagi nggak praktikali belajar nggak jadi praktisi. Ada tax ratio, ada government revenue yang ada dalam ditanya visi kembali misi. untuk konfirmasi dari Prof Mahfud, kenapa Tapi mungkin bukannya- lupa saja. Iya mungkin juga, Ya, tapi di kan bawah. dia pengen menjelaskan, Prof, ini beda, Prof. Iya. Tidak menaikkan pajak yang kita maksud, Prof. Kita mau memperluas basis pajak, Prof. Majunya Mas Gibran ya sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Gibran Itu kalau lagi, menurut marah PDI lagi Perjuangan. Ya karena memang cawapresnya Anda tuh Gibran Ya, gitu. Jadi kenapa harus kita sih? tanya. Ya memang itu ya Kok sekarang jadi sentimen banget biar ada anak muda pengen tampil gitu loh. Waduh, aduh. Gue ini loh, dia pengen Enggak. tampil. Ini bukan masalah kita nggak mendukung anak muda. Tapi saya yakin sekali bahwa anak muda di sini adalah anak muda yang ingin maju dengan proses yang benar. Sekarang pertanyaannya, kalau Gibran itu bukan Proses Gibran nggak benar menurut lo? Loh, kalau misalnya nggak benar nggak mungkin digugat di MK dong. Makanya kita nanya, kalau Mas Gibran bukan anaknya Pak Jokowi, emang bisa dapat tiket cawapres sama Pak Prabowo? Itu dulu dijawab. Memang yang dilakukan oleh Gibran, taruh deh kita simpulkan bahwa gugatan di MK itu karena Gibran. Salah nggak sih ada seorang anak muda, dia anak presiden, dia kepala daerah, dia umurnya di bawah 40 tahun, pengen mencalonkan jadi calon wakil presiden, lalu dia melakukan proses gugatan sesuai dengan mekanismenya di MK. Gue jawab ya. Nah, itu dulu. Bentar, Jawab boleh nggak? Tar dulu bang. Itu ya agak memang agak keren lah gitu ya. Tapi yang tidak kalah keren ketika reporter ini mewawancarai orang yang luar biasa juga ini ya, yaitu Bapak Luhut ya. Ini menarik wawancaranya. Gimana videonya sebetulnya? Ini dia. Alasannya Pak Jokowi mendukung Pak Luhut Prabowo loh ya. selain karena faktor anaknya, apa menurut Pak Luhut? Nggak ada urusan faktor anaknya di situ. Ya, bahwa kemudian ada salah anaknya di situ, ya wajar-wajar aja dia suka anaknya jadi calon wakil Ini presiden. waktu dia wawancarai Pak Luhut. Tapi kan itu memunculkan stigma dinasti. Nah itu. Itu yang mau ngomong aja itu dinasti. Coba dia pada posisi Pak Jokowi, mungkin dia udah cawe-cawe Lu bisa kemana-mana. ternyata berikan ketegasan Di kepada mana sih yang nggak ada reporter begituan? Rifana Pratiwi itu. Amerika John Kennedy aja dia punya adik dibikin jadi Iya. jaksa agung. Itu pernah terjadi Ya, pernah sekali dalam Iya. demokrasi Amerika. Ya, Kita Amerika itu yang sudah menang Ya. demokrasi itu. Ya. Orang bilang kampanye presiden, kampanye Clinton juga kampanye kok. Iya. Obama itu, waktu Obama itu Iya. Clinton kampanye. Apa yang tapi kan Barack Obama berkampanye untuk Clinton dari partai yang sama-sama Demokrat, Opung. Bukan Obama berkampanye untuk Trump dari Republik. Jadi itu Ini apa sangat yang berbeda. salah? Apa yang salah ini? Ini kan Pak Jokowi masih kader partai. Ada partainya berkampanye Tadi untuk ditanya si Anu itu, partai Kaisang lain. itu benar nggak Pak Jokowi itu masih kader partai PDIP? Jadi informasi gimana? Ya nggak tahu saya. Jadi sebagai warga negara Iya. kan boleh aja mau kampanye buat siapa aja. Dia pikir yang terbaik buat Iya, negeri iya. ini untuk menyentaskan Betul. pekerjaannya. Ya, menyentaskan Iya. pekerjaan ini karena menurut saya nggak bisa. Nah, ini pun nanti kalau Pak Prabowo misalnya, Iya. misal Pak Prabowo yang terpilih atau siapa Iya. lah. 5 tahun apa selesai yang saya sebutkan dari semua? Iya. Belum. Iya. Nah, itu ya.
Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa gituin Pak Luhut tuh ya. Keren tuh ya. Kita ini semakin seru nih. Kita lanjutin di berikutnya. Bertemu makan bakso dengan capres Anda, Kan sebagai menteri makan malam dengan capres Anda, salahnya di mana? Mengundang ketum-ketum dari koalisi partai Anda yang lainnya nggak diundang, masalahnya Mas Salahnya Fadli. di mana? Salahnya di Memang mana? nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kan? Kalau kata Abraham Apakah Lincoln secara kan etika sepanjang ada salah dilakukan juga? oleh presiden Tidak ada yang nggak salah. ilegal. Secara etika tidak salah, secara struktural apalagi antara presiden dan menteri tidak salah. Dengan para ketua umum partai pun sebenarnya dengan ketua umum partai yang lain pun juga tidak ada salah. Tadi Pak Panda bahkan mengatakan dengan Gubernur Lemhanas yang juga berada di PDI Perjuangan, semuanya saya kira ini sudah merupakan bagian dari, bahkan Pak Jokowi juga bertemu dengan Pak Mahfud MD kan, gitu ya. Jadi Pak Jokowi ketemu sama Pak Mahfud di istana, nggak di luar istana. ya itu kan masalah teknis, masalah hal kayak begini dipersoalkan kan malu dong kita sebagai negara demokrasi ya. Ketika presenter berat sebelah kenaskah Bang Hasan Hasbi. Persoalkan aja. Iya tuh. Untuk hal-hal yang terang Iya, benderang tuh, kenapa tuh. kita ribut sih? Pak Jokowi ditanya, dia menjawab Iya. setelah acara. Sekarang wartawannya mikir nggak kenapa nanya itu di Iya. pangkalan udara. Iya. Kalau nggak dijawab sama presiden, Iya. kemudian wah presidennya ini nih nggak cengli nih Iya. presiden, ditanya nggak mau jawab gitu. Kan bisa begitu juga nanti wartawan. Jadi pilihan Pak Jokowi boleh menjawab, boleh tidak. Ya sama Itu juga. ada momen di Ya situ. sama juga Pak Jokowi Biasanya juga Pak ketika Jokowi ditanya bisa beliau memilih. menjawab. Iya. Pilihan kan tadi Anda bilang. Pilihan Pak Jokowi boleh Iya menjawab, ya. boleh tidak. Kayaknya Pak kayak Jokowi tim ses menjawab, jadinya ya. Ini Pilihan seharusnya kan jawaban. sebagai penengah. Kalau reporter kayak gitu harus sebagai penengah antara ini sama ini. Tapi kok di acara resmi dia negara, memihak sekali nih. Ini boleh loh gitu misalnya. Saya mau kampanye loh misalnya gitu. Iya. Tapi perlu dicatat juga sampai sekarang Pak Jokowi belum menggunakan Iya. haknya. Saya bicara menggunakan haknya untuk berkampanye. Karena buat saya sudah kristal Iya. clear. Waktu ditanya sama Iya. wartawan soal pengambil alihan. Apa lagi nih? Divan terjebak karena sering framing pernyataan narasumber. Kalau Oh. misalnya itu nggak benar, Pak Jokowi membantah itu. Ya, kalau benar juga kan harus jawab juga. Tapi beda kan? Iya. Gitu loh. Terjebak kan? Terjebak kan? Waktu ditanya sama wartawan soal pengambil Tuh kan? alihan Pak Jokowi mau bergabung Partai Golkar, Pak Jokowi jawabnya setiap hari saya masuk istana. Harusnya kan kalau misalnya itu nggak benar, Pak Jokowi membantah itu. Ya, kalau benar juga kan harus jawab juga. Jadi beda kan? Terjebak kan? Banyak teman-teman saya yang mungkin jadi berbeda sekali dengan saya, tapi itu resiko. Yang unfollow itu tadi saya katakan mungkin Orang Sirait ini keren loh. mungkin sampai 2000, tapi yang baru itu jauh lebih banyak. Itu yang memberikan contoh, saya mengerti sekarang. Itu organik atau buzzer, Bang? Oh, saya nggak pernah pakai Oh, itu harus Ini ngecek keren dulu nih. Bang, di sosial media tuh ada organik atau Iya. buzzer. Jadi Abang harus cek juga. Oh, saya yakin ya kalau soal itu reputasi ya. Saya dukung Jokowi 10 tahun saya nggak jadi menteri, nggak diangkat, tapi saya tetap loyal sama ini. Ya, tapi kalau kita punya suatu keyakinan soal posisi kita profesional, karena kamu sudah punya posisi yang berbeda sama saya. Iya. Ya, jadi kita nggak perlu debat panjang-panjang karena saya tahu pasangan kamu yang dukung bukan nomor 2. Saya tahu itu, betul kan? Tadi kalau soal keyakinan kamu sama saya beda, tapi saya pertaruhkan tadi saya berhenti jadi politisi, kamu berhenti jadi presenter. Gak perlu saya jawab. Kalah dia kejebak kan? Jebak. Ah, itu tuh kejebak. Ya. Jadi memang iya ya, kalau memang tidak ada netralitas dalam itu memang bahaya juga tuh ya. Aduh, bahaya juga ini. Kita lanjutin semakin seru. Kita ke video berikutnya. Jadi Apa ini ini? adalah Oh, Bang Habibur foto Rahman ataupun dia video ketika macam laporan tuh. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengancam mendapatkan melaporkan dukungan tuh. dari aparatur desa yang harusnya ini di undang-undang jelas dikatakan bahwa ini nggak boleh. Saya sampaikan Anda sedang membuat hoax barusan dengan Oke, mengatakan. gimana? Kenapa? Nggak ada dukungan. Ini nggak ada dukungan. Nggak ada, Terus coba kenapa ya, di antara 3 capres yang hadir cuma Prabowo Gibran? Nah, nggak ada dukungan. Oke. Akui dulu dong Anda salah. dong. Enggak, kenapa Anda kemudian- tadi mengatakan ada dukungan. Enggak ada, Tidak ada pernyataannya. Tidak ada. Woi. Ya, pendukung. bentar aja, tolong Oke, bentar. ya, Bentar. silakan. Ya, nanti diputar. Jadi kenapa cuma jelas, capres Anda yang tidak, hadir di Saya situ? nggak tahu, Jan. Kenapa cuma capres Anda yang hadir di situ? Kita lihat kan dari tampilan LED pidato calon wakil presiden. Kemudian di dalam ada yang memakai gambar
capres. Ya silakan saja Kemudian dilaporkan. di name tag di situ Dilaporkan, ada tulis ya. deklarasi. Ini, Jadi sorry. masyarakat Itu deklarasi sudah dulu. melihat secara Sorry. Ini saya dulu bicara ya. Iya, silakan dilanjutkan. Tidak suka dipotong, Jadi tidak suka ada memotong. deklarasi dukungan. Nggak ada. Mana ada deklarasi. Yang ada adalah orang diundang untuk menyampaikan aspirasinya. Oke. Gitu kan. Aspirasinya apa? Saya nggak tahu secara detail. Aspirasinya seperti apa? Saya nggak tahu. Aspirasinya Karena saya mendukung belum tahu. Prabowo Gibran. Nggak tahu. Oke. Banyak hal tentang pembangunan desa ke depan dan lain sebagainya. Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Katanya dicek gitu Ya. kan. Ya. Kalau nggak saya laporkan Anda ke Dewan. Oke, silahkan, nggak masalah. Ya, pasti, Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau calon Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara Oke. hari ini juga, saya tentu akan laporkan Iya, Anda. jadi kenapa cuma capres Anda yang hadir? Yang ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada jadi- yang mengundang. Jadi gitu loh. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti, kan kita diundang, ya kan? Oke. Tentu kita hadir ya. Kalau Anda baca ketentuan pasal 280, Tapi ada tulisan deklarasi, Bang. 283, saya nggak ngerti deklarasi tulisannya di mana. Kamu berani nggak kalau saya bilang 1 putaran, kamu 2 putaran? Kalau kamu 1-2 putaran, kamu berhenti jadi presenter, saya berhenti jadi politisi. Ya. Enggak dong, enggak berarti kayak kamu gitu. nggak berani. Ya? Enggak apa-apa. Gitu ya, memang aduh. Tapi sekarang sudah selesai ya, semua keputusan MK sudah dikeluarkan. Katanya sih ada mau dilaporkan ke mana gitu lagi ya, tentang katanya sih sengketa pemilu ini. Aduh, makin panjang aja episodenya ini. Tapi sekali lagi di akhir video selalu berpesan teman-teman, jaga kalau kita jaga persatuan, jaga stabilitas persaudaraan kita. Jangan sampai Indonesia ini rusak dengan tingkah laku konyol kita. Jadi sekian videonya teman-teman, semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.